Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reni Mariana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Pertama, penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Penjajahan adalah penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat suatu negara dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek politik, ekonomi, agama, sosial, budaya, terutama kemanusiaan. Faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah faktor eksternal yang menyebabkan bangsa Barat itu datang ke wilayah Indonesia. A. Berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus bahwa dunia itu bulat. B. Adanya Renaissance di Eropa yang ditandai dengan munculnya kebebasan bagi setiap orang untuk berkreasi. C. Munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. D. Penjelajahan mereka ke timur dilandasi oleh semangat Reconquista, yaitu perang salib dengan tujuan menaklukkan orang-orang Islam. E. Adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani 7 Juni 1494. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal yang turut ambil andil dalam kedatangan bangsa Barat sebagai berikut. A. Terjadi kontak hubungan pedagang antara penduduk pribumi dan orang asing. B. Penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. C. Kondisi penduduk Nusantara masih berupa kerajaan-kerajaan kecil yang sangat rentan dengan persaingan, dan di antara mereka terjadi ambisi untuk saling menaklukkan. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan De Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian Elcano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada 1521. 3. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda menginjakkan kaki ke Indonesia sebenarnya terjadi 2 kali. Pertama, kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Yang keempat, masuknya bangsa Prancis ke Indonesia. Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis, Louis Napoleon merasa khawatir keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon segera mengirimkan seorang militer, Herman William Dendles, ke Indonesia sebagai gubernur jenderal. Yang kelima, masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur atau wakil gubernur untuk Indonesia atau Jawa. Kebijakan-kebijakan Raffles yaitu yang pertama, menciptakan sistem sewa tanah. Yang kedua, menghapus kerja rodi. Yang ketiga, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan dan lain-lain. Dengan berakhirnya perang Napoleon di Eropa, maka terjadi perubahan kembali mengenai status jajahan Indonesia, khususnya Jawa. Namun dengan adanya Kongres Wina 1815, pihak Inggris akhirnya mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Keenam, masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Mulai tahun 1542 sampai dengan 1545, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin, karena Jepang mengadakan eksploitasi baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dampak penjajahan di Indonesia. Penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap penduduk yang ada di wilayah Nusantara, khususnya Indonesia, telah berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan mungkin masa yang akan datang dalam berbagai kehidupan. A. Bidang ekonomi. B. Bidang politik dan ideologi. C. Bidang sosial dan budaya.
Perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Dalam melakukan perlawanan penjajah, terdapat ciri bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan, yang diantaranya A. Bersifat lokal, B. Berpegang teguh pada pemimpin karismatik, C. Perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata, D. Mudah dipecah belah. Adapun semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk perlawanan pada penjajah yang diantaranya 1. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Menurut sebagian sejarawan disebut dengan kolonialisme, sebutan ini lebih tepatnya diarahkan pada VOC, Inggris dan pemerintah Hindia Belanda. Adapun bentuk perlawanan bangsa Indonesia melalui kesultanan atau kerajaan yang diantaranya A. Perlawanan Kesultanan Ternate, B. Perlawanan Kesultanan Demak, C. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan terhadap bangsa Belanda. Perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pemerintahan kolonial Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Adapun perlawanan rakyat Indonesia pada kolonial Belanda diantaranya A. Perlawanan Patimura di Maluku, B. Perlawanan Pangeran Diponegoro, C. Perlawanan Kesultanan Palembang, D. Perlawanan Singsingamaharaja 12. Perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Rakyat Indonesia merasakan pemerintahan pendudukan Jepang tidak berbeda jauh dengan penjajahan Hindia Belanda. Rakyat Indonesia tetap menderita dan miskin perekonomian. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dikatakan dan dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Bermacam-macam bentuk perlawanan muncul. Ada yang dilakukan dengan cara kooperatif melalui gerakan bawah tanah dan mengangkat senjata secara terbuka. Tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. 1. Tantangan di era reformasi. Pancasila pada era reformasi. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. 2. Tantangan di era pasca reformasi. Menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Pada masa reformasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila masih dipertanyakan pengamalannya, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan dan kesejahteraan rakyat masih kurang diperhatikan dan banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang tidak peduli dengan kondisi rakyatnya, sehingga mencoreng nilai-nilai suci Pancasila yang susah payah disusun dan disepakati oleh para pendiri bangsa pada awal pembentukan dasar negara Indonesia. Pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Mengenai hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa umat Islam Indonesia wajib membela tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing. Resolusi jihad dapat dinilai sebagai manifesto nasionalisme kiai dan ulama Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibangun pendiri bangsa. Adanya fatwa ini menandakan bagaimana kiai dan santri tidak hanya paham persoalan keagamaan, melainkan juga menguasai masalah kebangsaan dan berperan aktif memberikan solusi strategis atas persoalan yang ada. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.